Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Baik Bapak Ibu, para sepuh, para tokoh, sesepuh Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pagi ini kita bersyukur atas limpahan nikmat Allah, nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sehat, dan nikmat diberikan kesempatan sehingga kita bisa sholat subuh berjamaah. Satu aktivitas yang sungguh luar biasa, teringat dengan hadis Nabi, kata Nabi, Allahumma barik fi bukuriha. Ya Allah, berkahi orang yang beraktivitas di pagi hari ini. Hari ini kita beraktivitas setelah sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan berkesempatan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Baik, Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, barusan tadi malam saya sedang isi pengajian, diminta untuk menyampaikan bersilaturahim lagi ke Masjid Al-Hidayah yang pada kesempatan ini tadi malam disuruh menyampaikan atau diminta menyampaikan surat Al-Fatihah yang ada kebaikan dengan kemarin khutbah Jumat, ya. Apa yang saya sampaikan di khutbah Jumat itu sebagai ringkasan atau apa ya, untuk sosialisasi satu model interaksi kita dengan Al-Quran, ya. Jadi di dalam bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran itu paling tidak ada beberapa yang dikemukakan, dikutip dari kitab Al-Quran Tadabburun wa Amalun, ya. Al-Quran Tadabbur dan Pengamalan. Itu paling tidak disebutkan ada 5 kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang sebelumnya penulis mendasari tentang bagaimana pentingnya kita berinteraksi dengan Al-Quran ini sebagaimana sabda Nabi, kata Rasul, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ini sudah mafhum, sudah populer, ya, dalam benak kita, bahwa kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian juga hadis yang diriwayatkan dari Abi Abdurrahman As-Sulami yang mengatakan bahwa inna akhadna al-Qur'an an qaumin. Jadi Abi Abdurrahman As-Sulami berkata bahwa kami ini mengambil Al-Quran dari satu kaum, fa akhbaruna, mereka kaum-kaum dari kalangan para sahabat itu menginformasikan kepada kami, annahum kanu idza ta'allamu, mereka itu kalau belajar asyrata ayatin, 10 ayat, lam yujawizuhunna, tidak melampaui dari 10 ayat itu, ya. Lam yujawizuhunna ilal asril ukhar hatta ya'malu ma fihina minal ilm, sampai mereka itu betul-betul mengetahui ilmu yang terdapat di dalam 10 ayat tersebut. Fata'allamnal ilma wal amala jami'an, sehingga mereka mengatakan kami itu belajar ilmu dari Al-Quran itu dan juga mengamalkan secara bersamaan, belajar mengamalkan, ya.
Nah, karena itu kemudian beliau mengutip tentang bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Hal ta'lamul maratibal khamsa li akhdil Qur'anil Karim. Apakah kita mengetahui bahwa paling tidak interaksi kita dengan Al-Quran itu ada 5 hal. Satu adalah al-istima'u, menyimak dengan baik, ya. Sebagaimana dalam firman Allah, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Quran itu dibacakan, maka simaklah dengan baik-baik dan diamlah, niscaya engkau akan diberi rahmat. Jadi interaksi kita dengan mendengarkan terhadap Al-Quran itu sungguh luar biasa, ya. Baru mendengar saja, kalau kita simak tentang bagaimana ada orang-orang yang tertarik dengan Islam itu hanya karena mendengar Al-Quran, ya. Kita ada seorang siapa tuh, pakar matematika, Jeffrey Lang, Amerika, Profesor Jeffrey Lang itu. Dia menangis begitu mendengar surat Ad-Duha ini. Bahkan seorang yang dikenal dengan pemikir muslim, filosof muslim, ahli hukum, ahli sastra, ya, juga berinteraksi dengan Al-Quran ini sungguh luar biasa. Jadi ada Sir Muhammad Iqbal, ya, yang sungguh luar biasa, dikenal dengan puisinya, ya, yang isinya luar biasa, tetapi yang menarik interaksi beliau dengan Al-Quran itu luar biasa. Beliau sengaja, walaupun beliau punya pemahaman bahasa Arab, baca Al-Quran tiada berhenti untuk beliau selalu bacakan, tetapi beliau tidak cukup membaca dirinya sendiri, ya. Beliau mendatangkan seorang hafiz untuk membacakan Al-Quran di hadapannya. Beliau menyimak dengan baik-baik sehingga dari bacaan itu beliau terinspirasi beragam puisinya. Ini yang dikisahkan oleh catatan Muhammad Iqbal oleh putranya, ya. Jadi beliau sampai akhirnya itu senang mendengarkan, menyimak Al-Quran. Bahkan kalau kita runut kepada teladan kita Nabi Muhammad SAW, beliau pun, kan, manusia agung yang Al-Quran turun kepada beliau itu senang mendengarkan Al-Quran dari orang lain. Beliau meminta kepada salah sahabat, bacakan kepadaku Al-Quran. Sahabat kan malu, ya Rasul, bukankah Al-Quran turun kepadamu? Kata Rasul, iya, tapi saya ingin mendengar dari selain dari diriku. Rasul, artinya kegiatan aktivitas menyimak itu memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam Islam, di dalam Al-Quran. Bahkan kalau kita runut bagaimana nanti orang-orang yang di neraka itu teriak-teriak, mereka penuh penyesalan. Apa yang menyebabkan mereka menyesal? Karena mereka tidak mendengarkan, ya. Jadi di dalam surat Al-Mulk itu Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya Allah, kalaulah dulu kami mendengarkan, kami menggunakan akal untuk memahami Al-Quran ini, tentu kami tidak ada berada di sini. Jadi jelaslah betapa pentingnya aktivitas al-istima', yakni menyimak, mendengarkan dengan seksama, ya. Bahkan dalam kita komunikasi itu yang namanya mendengar yang itu luar biasa. Bahkan ketika walaupun dua-duanya mesti ada di dalam sebuah komunikasi itu,
yaitu komunikator dan komunikan, ya, orang yang bertutur dan yang mendengar. Tapi ketika diukur mana yang berperan sangat penting adalah apa yang kita dengarkan, bukan apa yang dikatakan orang. Kenapa? Bisa jadi orang berkata baik, tapi kalau kita menyikapinya tidak baik, alias mendengarkannya kurang baik, maka perkataan yang baik pun tidak menjadi baik. Ya. Nah, sehingga banyak di dalam ikatan yang terkecil dari ikatan dua orang, rumah tangga, masyarakat, sampai berbangsa ini, hanya karena kesalahan komunikasi itu bisa fatal, bisa rusak, bisa perang antar negara gara-gara komunikasi. Nah, karena itu maka al-istima' sudah tidak diragukan lagi di dalam ilmu komunikasi, begitu memiliki peranan penting. Nah, di dalam Al-Quran jelas-jelas sekali Al-Quran dibacakan itu bukan sekedar ya sambil lalu saja. Apalagi sekarang ya sangat memudahkan ya teknologi untuk membacakan atau menghadirkan bacaan Al-Quran di manapun, kapanpun, ya, dengan HP kita baca. Tapi apakah ketika kita menghadirkan bacaan Quran kita menyimak? Nah, itu yang belum tentu. Ya, ini interaksi yang pertama. Yang kedua adalah at-tilawah. Talayatlu tilawatan, yang maknanya membaca dengan seksama. Talayatlu mengikuti satu demi satu. Karena dibacakan dengan tilawah itu satu huruf demi huruf, diikuti dari huruf ke kata, kata ke kalimat, terus sampai ke surat, sampai ke akhirnya pengamalan. Itu at-tilawah. Berbeda dengan qiraah, bisa kitab suci, bisa yang lain, ya. Karena itu ketika kita diperintahkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi tidak dihadirkan oleh malaikat itu bacaan Al-Quran, karena Al-Alaq itu kan surat yang pertama, ya. Iqra bismi rabbika ma'ana biqari, saya tidak bisa baca dan tidak ada yang harus dibaca. Apa yang dibaca? Bacaan nggak ada bawa kertas kan malaikat. Sehingga tafsiran ayat itu mengikuti kaidah tafsir. Ketika sebuah kata yang kata tersebut sejatinya membutuhkan objek tetapi tidak disebutkan objek, ya, mengingat-ingat kembali bahasa Arab Al-Quran. Iqra itu fi'il apa, Pak? Muta'adi atau lazim? Muta'adi alias butuh objek. Tapi kalau kita cari objeknya, ya, apa yang harus kita baca? Iqra, nggak ada objeknya di sana kan? Nggak iqra'il Quran, iqra'il kitab, iqra'i apa? Nggak ada. Sehingga umumnya di dalam Al-Quran ketika ada kata kerja yang harusnya butuh objek tetapi tidak disebutkan objeknya, maka kata tersebut adalah menuntut satu tuntutan yang umum. Artinya baca apa saja, baik ayatul kaun, alam semesta, ayatul qaul, Al-Quran, ayatul anfus, ayat yang ada di dalam diri kita. Jadi lebih umum. Karena itu di dalam bahasa keseharian kata qiraah itu sekarang digunakan untuk aktivitas penelitian ilmiah. Nah, jadi itu qiraah, ya. Karena di sana ada aktivitas menghimpun, mengumpulkan, mengetahui, mendalami ciri-ciri sesuatu, nanti kemudian untuk disampaikan. Itulah qiraah, ya. Ada kitab Alkitab qiraah mu'asirah, ya. Alkitab qiraatun mu'asirah, Alkitab dengan bacaan yang kontemporer. Nah, itu penelitian kontemporer, ya.
Itu at-tilawah umumnya adalah apa yang diwahyukan. Kalau tilawah ke Al-Quran, ya, ma'utslu ma uhiya minal Quran, ya, bacalah apa yang diwahyukan berupa Al-Quran. Nah ini tilawah. Jadi apa yang diwahyukan. Nah apa yang harus kita baca, bagaimana cara membaca? Bacaan yang dituntut dari Allah adalah bukan sekedar membaca, tapi membaca dengan sungguh-sungguh. Karena itu ahlul kitab ketika membaca, sekedar membaca, itu diingatkan. Sebaliknya ketika membacanya dengan sungguh-sungguh, maka Allah memberikan apresiasi, bahkan memberikan peneguhan bahwa mereka itulah adalah orang yang benar-benar beriman kepada apa yang dibaca itu. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 121, Allah berfirman, alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami berikan kepada mereka itu Alkitab, yatlunahu haqqa tilawati, mereka membaca dengan sungguh-sungguh membaca, maka ulaika yu'minuna bih, mereka itulah adalah orang yang beriman kepada Alkitab tersebut. Jadi at-tilawah bukan sekedar membaca, tapi membaca dengan sungguh-sungguh. Seperti hanya juga bacaan surat yang kita sering untuk menjadi panduan agar bacaan kita sungguh-sungguh, yaitu warattilil Qur'ana tartila. Rattala juga membaca, ya. Dari kata rattala mengikuti gigi sisir yang rapi disebut rattala itu. Tartil. Kenapa? Karena barisnya itu rapi. Nah, bacaan tartil itu diikuti satu kata seperti tadi, dari huruf ke kata, ke kalimat, ke ayat, ke surat, kemudian sampai ke amalan. Apa yang kita terjemahkan warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil itu bahasa Arab, belum diterjemahkan itu. Kan? Warattilil Qur'ana tartila, tartila itu masdar dari rattala yurattilu tartilan, tapi diadop bahasa Indonesia jadi tartil. Nah, tapi kan jadi akhirnya apa itu tartil, tanya lagi. Itu akhirnya memunculkan pertanyaan, apa itu tartil, ya. Tidak salah, tartil dimaknai membaca perlahan. Tetapi bukan hanya itu, kalau kita lihat struktur tata bahasa, bahwa rattala itu kata kerja, tartila itu masdar. Sebuah kata kerja diikuti bentuk masdar berikutnya, maka fungsi dari kata masdar infinitif tersebut, infinitif itu untuk apa? Menegaskan. Sehingga dalam istilah bahasa disebut maf'ul mutlak. Artinya bacalah dengan sebenar-benarnya bacaan. Nah, itu akan ada dorongan yang kuat. Mau bacaannya pelan, mau bacaannya cepat, kan itu ada hadar, ya. Itu agak lebih cepat. Ada mujawad, ada muratal, ada hadar. Hadar lebih cepat. Bahkan sekarang itu ada bacaan, Bapak bisa khatam satu hari satu Quran? Pernah khatam? Belum? Mau nyoba? Itu baca aja di dalam, simak aja tuh di YouTube ada bacaan hadar. Hadar itu bacaan cepat. Itu 7 jam, Mbak. Ya, jadi bisa dengarkan, lihat Quran, nah itu sudah bisa khatam 7 jam. Ya, nah itu bacaan tartil. Jadi tartil apa? Membaca dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan cepat dan lambatnya semata, walaupun menjadi populer adalah dengan perlahan-lahan. Terlebih dari itu, Al-Burhan fi Ulumil Quran, Badruddin Az-Zarkasi,
ya, dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran itu menyampaikan bahwa tartil itu salah satu tandanya adalah dari sekian banyak itu ketika membaca ayat-ayat rahmat dia diam. Kemudian berdoa agar rahmat itu turun kepada kita, kepada dia, kepada keluarganya, kepada masyarakatnya. Ketika membaca ayat azab, itu dia diam sejenak, kemudian berdoa agar azab itu terhindar darinya. Ini luar biasa kalau semua orang Indonesia, bahkan di dunia, ketika baca ini belum tersosialisasi kayaknya kan? Belum tergerakkan menjadi sebuah gerakan ketika kita baca ayat rahmat, dia berdoa kepada Allah. Untuk apa? Diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan bangsa kita. Jadi luar biasa bangsa kita dimohonkan oleh orang-orang yang membaca Al-Quran agar turun rahmat yang luar biasa. Nah itu tartil. Ya. Yang ketiga adalah interaksi kita dengan Al-Quran adalah al-hifzu. Apa al-hifzu? Sering diterjemahkan menghafal. Al-hifzu makna dasarnya adalah menjaga. Ya, orang yang hafal itu karena menjaga. Kalau tidak dijaga, hilang. Karena hafalan itu seperti kita mengikatkan unta, ya. Unta itu kalau tidak diikat ya lepas. Hafalan tidak diikat lepas. Hafalan tidak dijaga lepas. Karena itu yang hafid itu bukan sekedar hafal tapi menjaga, ya. Sehingga indikatornya orang yang menjaga bukan sekedar hafal tapi juga menjaga semua apa yang terkandung di dalam Al-Quran, bukan sekedar kata atau lafaz, tetapi juga makna. Sehingga Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 49, bal huwa ayatun bayinat. Orang yang menjaga Al-Quran itu adalah di dalam dadanya pisuduri ladina utul ilma, di dalam dada orang yang berilmu karena menjaga ayat-ayat Al-Quran tersebut apa? Ayatun bayinat. Al-Quran itu sebagai ayat yang terang, yang jelas, yang nyata. Sehingga bisa bedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Oh iya ini menurut Al-Quran baik. Oh ini ya menurut Al-Quran tidak baik. Nah itu implikasi, konsekuensi dari kita menjaga. Ya. Bukan sekedar menghafal, ya. Yang keempat adalah interaksi kita adalah dari al-maratibul khamsu li aqdil Qur'anil Karim at-tadabbur. Apa tadabbur? Yaitu dari kata dubur. Apa dubur? Belakang. Lawannya kubul, depan. Nanti ada kaitan dengan tadabbur. Tadabbur itu nanti memandang sesuatu bukan apa yang di hadapannya saja, tapi ada yang di belakang itu apa. Bukan hanya membaca teks saja, tapi di belakang teks itu apa. Itu namanya tadabbur dengan tasydid. Nanti ada kata tadabur. Apa? Boleh nggak kita tadabur? Diperbolehkan, dilarang, atau diperintah? Jawabannya A, B, C. Ada pilihan ganda. Boleh Pak tadabur? Boleh? Nabi melarang wala tadabaru. Janganlah kau saling membelakangi. Dari belakang, dubur tadi. Ya, sesama muslim saling membelakangi, ya. Nah, itu tidak boleh. Tapi tadabbur, merenungkan ayat pakai tasdid. Tadabbur Al-Qur'an. Itu dari segi kata. Tadabbur ini sekarang sudah mulai
menjamur kitab-kitab tadabbur Al-Quran yang berbahasa Arab sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dan banyak karya-karya ulama-ulama kita, penulis-penulis yang berkaitan dengan Al-Quran, dengan tadabbur Al-Quran. Apa bedanya dengan tafsir? Tafsir itu adalah ilmu yang membahas, ilmu dibahasu an muradillah, dari kehendak Allah, min haitsu, dari segi dilalatu ma'anihi, maknanya, wastikhraju ahkamihi, mengeluarkan hukum-hukumnya, wa hikamihi, begitu yang diungkapkan oleh Badruddin Az-Zarkasi dalam Al-Burhan fi Ulumil Quran. Muhammad Husain Az-Zahabi itu lebih singkat lagi, tafsir itu adalah ilmu yang membahas muradilah, kehendak Allah, ditambah dengan biqadri taqatil basyariyah, dengan kadar kekuatan kemampuan manusia. Maksudnya si mufasir itu sendiri. Karena itu ketika ada seorang ahli tafsir yang memiliki latar belakang intelektualnya, pengetahuannya dari sisi fikih, maka itu ketika tafsir ayat-ayat hukum, ayat-ayat fikih itu begitu kental. Sementara ayat lainnya ya tidak terlalu lama-lama. Sebaliknya ada orang yang kental keilmuan dengan bahasanya, itu luar biasa, kalau ngupas ayat, wah itu muncul i'rab-i'rabnya itu luar biasa, ya. Sehingga orang yang awam, orang yang umum itu ketika menyimak itu terasa tidak mendapatkan sesuatu karena harus mempelajari ilmu alat tersendiri. Bagaimana Ibnu Hayyan, ya, Al-Bahrul Muhit, tafsir yang begitu tebal luar biasa, berjilid-jilid, ya 15 jilid lebih, itu banyak kaitan dengan tata bahasa, sehingga bagi yang tidak akrab dengan tata bahasa itu tidak mendapatkan sesuatu. Atau karena saking banyaknya pengetahuan, ya, Al-Jauhari Tantawi, ya, itu tafsirnya kan berjilid, segala masuk, bahkan ada gambar-gambar juga masuk, gambar tumbuhan, ya, gambar hewan-hewan, ya, tentang biologi, tentang ini masuk itu gambarnya. Itu tentang ilmu, tentang sains itu masuk, sehingga ada orang yang nyinyir, mungkin bukan nyinyir tapi mengkritik, atau juga mungkin nyinyir. Fihi kulla syai', di dalamnya terdapat banyak sesuatu, illa tafsir, kecuali tafsir. Itu kan seperti nyinyir, sudah sebanyak-banyak itu, wah itu memang banyak hal dari Al-Quran, tapi nggak ada tafsirnya. Ya, nah itu saking banyaknya pengetahuan, qadri taqatil basyariyah, kadar kemampuan yang begitu luas terhadap keilmuan, bukan hanya tentang Al-Quran, bahkan sains. Ketika Al-Quran berbicara tentang sains, dia itu berlama-lama di dalam sains tersebut, ya. Nah, karena itu di dalam Al-Fatihah itu sangat-sangat tergantung mufasirnya. Ya, coba ada yang cuma 1 halaman, ya sudah cukup. Ada yang 2 halaman, ada yang 120 halaman mengupas Al-Fatihah. Bahkan ada 800 halaman yang mengupas sekedar Al-Fatihah saja. Ya. Nah, ini kaitan kenapa? Biqadri taqatil basyariyah, ya, dengan kadar kemampuan manusia. Nanti karena itu dalam tafsir ada ragamnya, ada metodenya, ada pendekatan yang digunakannya, yang kita diperkenalkan tentang tafsir, bagaimana ada yang coraknya atau modelnya adalah yang disebut dengan tafsir riwayat. Kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, itu adalah tafsir yang
kental dengan riwayatnya untuk menjelaskan ihdinas siratal mustaqim. Apa al-mustaqim? Maka riwayat disebutkan dari ini hadasana, dari ini menceritakan kepada kami, dari si A menceritakan kepada kami, dari si A. Kemudian baru yang dimaksud dengan al-mustaqim ada apa? Ihdinas siratal mustaqim al-isi maksud. Nah itu riwayat. Sehingga kalau banyak mukhtasornya, ringkasan-ringkasan berkaitan dengan tafsir Ibnu Katsir tersebut. Ada yang tafsirnya adalah lebih banyak birra'i, dengan pemikiran. Tentu saja birra'il mahmudah, pemikiran-pemikiran yang didasarkan kepada pengetahuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Karena dengan diterjemahkannya tafsir birra'i hanya sekedar pemikiran, kemudian orang takut untuk menafsirkan ayat karena khawatir terancam oleh hadis Nabi, man ro'a, ya man passaral qur'ana birra'ihi falyatabbawa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan ro'yu, dengan pemikirannya, maka bersiap-siaplah menempati tempat duduk di api neraka. Ya. Bahkan dalam keterangan yang lain, wa in asoba akhta, sekalipun tafsirnya benar dia sudah salah. Ya, sehingga orang nggak mau menafsirkan Al-Quran dengan pemikirannya. Nah, tetapi ada tokoh-tokoh yang dinisbatkan atau dinilai sebagai tafsir birra'i seperti Fakhruddin Ar-Razi yang dikenal tafsir Ar-Razi, Mafatihul Ghaib yang berjilid-jilid sampai 18 jilid, itu disebut tafsir birra'il mahmudah dengan pemikiran yang terpuji. Nah, di sana karena bukan tercela kalau pemikiran itu digunakan untuk memahami ayat selama pemikiran itu berdasarkan pertanggungjawaban ilmiah. Ada ilmu, ya. Yang terakhir adalah tafsir bil isyari, dengan isyarat-isyarat ilmiah. Dengan isyarat-isyarat bil isyari. Ada isyarat-isyarat ilmiah atau ada isyarat-isyarat batiniyah, spiritual, ya. Yang ini masih sangat jarang. Ya, karena memang sifatnya ini adalah seperti ilham, ya, seperti kedalaman firasat, ya, sebagaimana ketika Ibnu Abbas ditanya oleh Umar bin Khattab. Ibnu Abbas itu masih muda, diajak oleh Umar bin Khattab di hadapan para veteran Badar, ya, para senior Badar yang mengikuti perang Badar. Ditanya sampai terdapat satu pemikiran di kalangan para senior Badar itu, kenapa yang ditanya Ibnu Abbas? Ibnu Abbas itu masih muda, masih anak baru kemarin gitu kan. Kenapa enggak kami nih yang Badar-Badar yang senior gitu kan. Nah, Umar sengaja, karena memang Ibnu Abbas itu orang yang didoakan oleh Rasul. Apa doa Rasul untuk Ibnu Abbas? Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wilah. Ya Allah, pakihkan dia dalam agama dan berikan, ajarkan kepada dia ilmu ta'wil. Ta'wil dimaksud adalah tafsir, walaupun nanti ada perbedaan ta'wil tafsir. Awal-awal kata ta'wil dimaknai tafsir. Ibnu Jarir At-Tabari itu abad ketiga Hijriah, 200 sekian sampai ke 300 Hijriah itu tafsirnya itu menggunakan kata-kata ta'wil. Wa ta'wilu hadhil ayat, ta'wil ayat ini adalah bla bla bla. Nah, ini yang dimaksud adalah tafsir. Ibnu Abbas didoakan oleh Nabi sebagai ahli tafsir sehingga disebut tarjuman Al-Qur'an. Ya, yang mengungkapkan maksud kandungan singkat-singkat dalam Al-Qur'an. Nah, ada tafsirnya, tidak langsung ditulis oleh Ibnu Abbas, tapi disandarkan berdasarkan riwayat-riwayat tadi, itu adalah kepada Ibnu Abbas, ya. Al-Mikbas min tafsir Ibni Abbas, gitu kan.
Nah, Ibnu Abbas mengatakan ketika ditanya tentang idza jaa nasrullahi wal fath, di sana ada apa makna ayat itu? Ibnu Abbas mengatakan dengan muka yang sangat sedih, ini sebagai penanda isyarat bahwa usia Nabi tidak lama lagi. Umar berkata, saya sebetulnya sependapat dengan itu, cuma saya ingin tahu dari orang lain. Ketika ditanyakan kepada para ahli Badar itu, hampir sepakat itu adalah ayat yang menunjukkan karunia Allah berupa kemenangan dan perintah untuk beristighfar dan bertasbih dengan memuji Allah. Ternyata 80 hari setelah ayat itu turun, memang Rasulullah wafat. Ada yang menjadikan ini adalah dasar atau landasan tafsir isyari. Nah, tapi kan tidak mudah Pak ya. Apalagi kalau isyarat-isyarat yang ngaco kan gitu kan. Atau mengatasnamakan isyarat ini. Nah, sehingga isyarat dimaksud bukan sekedar batiniah, tetapi juga ada memasukkan isyarat ilmiah, ya, isyarat ilmiah, isyarat tentang bagaimana pengetahuan yang di dalamnya. Itu dari sisi 3 jenis tafsir. Metodenya ada tahlili, urut dari Al-Fatihah sampai Anas. Ada maudhu'i, tematik. Ada muqarron, perbandingan tafsir. Ada ijmali, hanya global saja. Seperti khutbah Jumat kan menggunakan pendekatan tafsir. Nah, ini yang masih jarang ya. Meneliti tentang penafsiran dalam para khotib ya. Apakah para khotib ini ketika berkhutbah itu sering menggunakan tafsir atau tidak? Nah, itu ada buku di Sumatera itu tentang penulisan meneliti tentang bagaimana Pak khotbah Jumat itu menggunakan khutbahnya itu model penafsiran atau tidak. Terus tadi modelnya model apa? Isyari, riwayat atau biroi ya. Kemudian nanti modelnya pasti banyaknya ijmali secara global karena dengan waktu yang sangat singkat seperti itu ya. Nah, diteliti ada yang menggunakan, ada yang tidak. Ada yang banyak mengungkap ayat, ada yang hadis apa saja. Nah, itu menarik sehingga kalau itu disosialisasikan khutbah-khutbah itu ragamnya bagaimana tafsir ijmali. Nah, ayat tapi runtut dengan model tafsir. Nah, itu belum menyebar gitu ya. Baru ada satu tulisan yang saya temukan ya. Dan saya simak. Ada corak-coraknya fikih bahasa tadi dan seterusnya. Itu tafsir. Adapun tadabbur, jadi ringkasnya paling tidak ada makna, ada hukum, ada hikmah. Nah, tadabbur itu lebih dari itu. Tentu harus mengalami tafsir dulu, tadabbur. Merenungkan di balik makna ayat itu apa maksud tujuan Allah menurunkan ayat ini. Karena itu di dalam tadabbur hendaknya ada niatan apa? Ada pengaruh iman atau tidak? Nah, kemudian nanti interaksi yang terakhir adalah al-amal. Di dalam tadabbur itu ada tekanan agar ketika kita membaca Al-Quran itu bukan berhenti di bacaan, dipaham akan arti dan makna, tetapi juga lebih dari itu adalah diamalkan. Sebagaimana firman Allah, alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah. Orang-orang yang menyimak ucapan dalam ini kalamullah, kemudian mereka mengikuti yang terbaik dari ayat itu, punya agenda untuk mengamalkan ayat itu. Nah, itulah marotibul khamsu, 5 interaksi kita dengan Al-Quran. Sekarang ada model yang berkembang juga, bukan hanya sekedar
bacaan ada interaksi dengan tambahan. Apa itu? Menulis. Yang dikenal dengan journaling Quran atau Quran journaling. Yaitu bagaimana menulis ayat-ayat Al-Quran untuk nanti dihidangkan pemahamannya, penghayatannya, kemudian diamalkan dengan cara apa? Punya agenda, apa agenda rencana aksinya. Sekarang pernahkah kita membaca ayat Al-Quran, kemudian kita punya rencana aksi, Pak? Pernah membaca surat Al-Fatihah, apa yang kita pahami? Ambil tafsir ayat. Terus, oh ini makna ayatnya, ini isi kandungannya, ini maksud ayatnya. Kemudian, saya akan melaksanakan kandungan ini. Berapa lama? Kemudian kita berdoa kepada Allah, ya Allah kuatkan saya untuk menjadi orang yang misalkan al-mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, yang berjalan di jalan yang lurus tersebut. Kemudian kita memantau. Nah, itulah model interaksi dengan Al-Quran yang kekinian, yang bagi orang yang akrab dengan diari, tulisan harian, itu sangat-sangat memudahkan model seperti ini. Tapi kalaupun tidak, itu juga akan bisa membantu kita dengan kebiasaan baru, yaitu menulis ayat yang kita pahami untuk jadikan agenda pengamalan. Karena Al-Quran bukan berhenti di bacaan, di pemahaman, di makna, tapi ada amal, ada action. Nah, secara model di dalam mushaf itu ada mushaf Al-Quran tadabburun wa amalun. Quran, tadabur, dan pengamalan. Hanya itu sudah disediakan pengamalannya. Setiap halaman 3 amalan yang dia kemukakan. Nah, kita bisa sesuai dengan apa yang kita ingin amalkan. Bisa lebih 1, 2, 3, tergantung kemampuan kita. Tapi merujuk kepada model tadabur Al-Quran wa amalun itu menjadikan Al-Quran lebih akrab lagi dengan kita. Nah, karena itu maka ini adalah satu model yang saya ajak untuk mari sama-sama, karena sebetulnya dasarnya sudah ada. Ketika Al-Quran turun, ayat pertama perintah untuk apa, Pak? Perintah untuk apa? Baca. Surat kedua perintah untuk nulis. Nun wal Quran wal qalami wa ma yasturun. Itu adalah inspirasi untuk menulis. Ayat ketiga, surat ketiga menyampaikan. Kum fa'angdzir, berikan peringatan, mengajarkan, menyampaikan. Baca, tulis, menyampaikan, mengajarkan, itu ternyata adalah fase awal-awal ayat itu turun. Maka tidak heran kalau para ulama mengatakan Al-Quran turun itu adalah sebagai tonggak peradaban dunia, bukan hanya peradaban Islam, peradaban dunia. Dunia begitu tercengang dengan kehadiran Al-Quran selama 23 tahun itu. Nah, bagaimana untuk Al-Fatihah? Karena waktunya yang sudah sangat mepet ini, sehingga insya Allah nanti silakan Bapak dan Ibu sekalian untuk mengambil Al-Fatihah tafsirnya, maknanya ayatnya dari tafsir yang ada. Model ini yang saya sampaikan adalah untuk menjadi agenda hari kita. Nanti kan banyak itu Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim aja yang mengamalkan Allah sebagai Maha Rahman, apa implikasinya pada kita? Alhamdulillah, itu ada kaitan dengan syukur. Apa yang kita syukuri? Banyak sekali. Pernah nggak ditulis syukur kita? Jarang. Ya, nah sekarang ada journaling rasa syukur. Sehari alhamdulillah ya Allah saya bersyukur atas A, B, C, D. Besoknya terus. Itu ketika setahun, wah ternyata betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Cenderung itu menjadi ahli syukur. Tapi kalau kita tidak menuliskan, kadang lupa kan kita bersyukur, apa yang kita syukuri. Bahkan yang paling parahnya adalah apa yang nikmat kita syukuri.
Bahkan nanti jangan-jangan kita lupa terhadap yang memberikan nikmat. Itu syukur saja. Ya, nah, ini dalam Al-Fatihah itu ya tadi, makanya ada yang beratus-ratus halaman, itu nanti kaitan dengan pendekatan apa yang disampaikan di dalam mendekati Al-Quran. Demikian, Barakalakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah Ustadz sudah membahas mengenai tentang metode tadabur ya. Jadi baru metode ini, belum kepada tadaburnya ya. Belum kepada tadabur. Tadi memang saya menyampaikan untuk mentadaburi surat Al-Fatihah, tapi Ustadz menyampaikan tentang metode daripada mentadaburinya. Baik, insya Allah mungkin dalam kesempatan lain kita lanjutkan dengan mentadaburi Al-Fatihahnya. Karena ini terinspirasinya kemarin itu dari khutbah Ustadz waktu Jumat itu gitu. Ya. Dari Jumat itu ya, jadi Al-Fatihah ya memang belum, kalau di dalam Jumat kan sangat pendek sekali ya, tapi Alhamdulillah. Baik, bagi bapak-bapak, ibu-ibu, mangga kalau memang ada yang mau ditanyakan. Mangga Pak. Kunaon gitu Pak, ari teu aya teh patarosan mah. Kunaon dina Al-Fatihah teu aya huruf fa. Sok teh alif lam mim dari kawaladolin aya huruf fa teh aya. Ada enggak Pak? Pak Dede aya teu? Eta teh hiji itu Pak. Sok dari alif lam mim kawaladolin enggak ada huruf fa satupun Pak. Wah iya. Kunaon teh Pak Haji Dede? Baik, ada mangga Pak Ustaz, Pak Ketua, mangga Pak Saman pun. Silakan Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya saja, kan kita pernah dengar bahwa ada salah seorang mualaf yang menerjemahkan atau menafsirkan ayat-ayat Quran kemudian menjadi polemik. Nah, sebetulnya ada enggak metode bagaimana itu kita tidak sembarangan menafsir gitu? Ada nggak guidance ataupun metodenya untuk bisa sahih gitu? Mungkin itu saya. Terima kasih. Alhamdulillah. Nah, betul Pak. Tadi ya, jadi apa yang tadi saya sampaikan, ada seorang mufasir yang banyak sekali. Kemudian ada ahli tafsir yang mengatakan fihi kulli syai'. Wah, di sana ada banyak hal. Illa tafsir. Nah, itu untuk menunjukkan apa? Untuk membatasi, mempagari bahwa tidak semua yang cerita yang menjelaskan tentang Al-Quran itu dikategorikan kitab tafsir. Karena itu ada tadi metode, ada pendekatan, ada teknik, ya, ada corak di dalam tafsir itu sehingga sesuatu dikatakan tafsir. Kemudian ada cerita-cerita yang masuk dalam itu. Nanti dikenal dengan Israiliyat. Israiliyat itu mulanya cerita-cerita yang ada kaitan dengan ahlul kitab. Ingat bahwa orang yang masuk Islam itu kan nggak kosong, ya, nggak tiba-tiba langsung masuk Islam. Ada orang yang masuk Islam, memeluk agama Islam yang awalnya memiliki latar belakang ahlul kitab. Karena itu pengetahuan tentang yang ada irisan dengan Al-Quran, oh di sini ada, kadang-kadang lebih banyak. Nah, masuklah ke sana. Bolehkah kita menceritakan tentang Israiliyat yang pengertiannya adalah cerita yang ada dalam kitab ahlul kitab itu? Kata Nabi, boleh. Jadi artinya boleh, tidak boleh, iya. Artinya apa? Kalau sesuai boleh, kalau tidak boleh. Artinya kalau bertepatan dengan Al-Quran, ya ambil. Kemudian Israiliyat itu berkembang maknanya, pengertiannya.
bukan hanya berkaitan dengan kisah yang terdapat ahlul kitab semata, tetapi pokoknya cerita-cerita aneh-aneh masuk kepada Al-Quran. Nah, sehingga disebut dengan Israiliyat, masuk pada tafsir. Contohnya adalah tentang asal muasal laut. Dari mana tuh laut asal muasalnya? Itu kan tangisan Nabi Adam. Robbana zalamna, tobatnya Nabi Adam, nangis sampai akhirnya mata. Nah, itu kan cerita-cerita dongeng yang itu adalah tidak boleh ya masuk di dalam tafsir. Lalu bagaimana kalau kaitan dengan hal-hal yang sifatnya politik muncul masuk di sana itu? Nah, itu pun adalah nanti ada yang tajam di dalam memandang ahli tafsir bahwa ini bukan tafsir. Ini adalah sebagai pikiran-pikiran semata, ya. Nah, maka sekarang berkembang lagi, bukan hanya sekedar Israiliyat, ada yang untuk membentengi tadi namanya ad-dakhil fit tafsir. Apa ad-dakhil fit tafsir? Keterangan-keterangan informasi yang masuk terhadap tafsir, tapi itu sebenarnya bukan tafsir. Sehingga Sayyid Qutb itu kita kenal tafsir luar biasa, berjilid-jilid kan, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia 30 jilid, yang ada yang per juz, ada yang 15 jilid ya. Nah, itu ada penelitian ad-dakhil fi tafsir Ibnu Qutb ya, fi zilalil Quran. Ada ad-dakhil di dalam tafsir fi zilalil Quran. Hal-hal yang bukan tafsir dalam fi zilalil Quran. Bagi orang awam ya semuanya tafsir, tapi bagi ahli tafsir ini mana yang tafsir, mana yang bukan. Nah, karena itu betul, apakah ada? Udah ada, sangat ketat. Bahkan bagaimana syarat-syarat mufasir itu dikemukakan ya. Nah, itu jadi kalau ada metode itu ada ya. Seperti tadi ada metode maudhu'i yang tematik ya, tahlili yang runtut, ada muqarron, pembanding, ada ijmali yang global. Nah, yang global ini yang relatif lebih tidak begitu ketat karena lebih ringan gitu kan, lebih ringan ya. Tapi tentu saja ini tidak menghalangi orang tadi untuk memahami Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan untuk liyatadabbaru ayatihi wa liyatadzakara ulul albab. Tapi catatannya tadi tidak semua yang dikatakan ini loh maksudnya itu adalah tafsir ya. Nah, itu Pak ya.